Prinsip dasar daripada kita orang Indonesia untuk persatuan ada 3 yang dikumandangkan pada Hari Sumpah Pemuda. Itu biasa kita ikrarkan, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di channel perdana saya, kawan-kawan. Channel ini saya bangun bertujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan mengenai Indonesia, karena banyak video-video konten kreator Indonesia itu direaksi oleh kawan-kawan konten kreator dari luar Indonesia atau dari negara lain. Selain itu juga tujuan utama itu adalah lebih memperkenalkan Indonesia ke kawan-kawan konten kreator yang ada di luar Indonesia. Tagline saya di channel ini adalah reaksinya reaction. Kalau di Indonesia itu ada ahlinya ahli, itu ada Pak Ndul, maka di channel saya reaksinya reaction, agar terkesan lebih interaktif, memberikan informasi atau pengetahuan tentang Indonesia. Sebab kawan-kawan konten kreator juga akan capek men-scroll komen-komen untuk mengetahui apa yang mereka tidak tahu. Padahal di situ sudah dijelaskan juga sama kawan-kawan netizen Indonesia. Kebetulan hari ini ada satu video dari channelnya Bang Rusli yang dari Malaysia dengan judul Tidak Bisa Berbahasa Melayu, Cina Indonesia, cerita pengalaman pahit tentang Cina Malaysia. Mohon bantuan juga buat kawan-kawan untuk men-subscribe channelnya Bang Rusli. Nanti ada link di deskripsi saya buat. Tidak usah berlama-lama lagi, kita lihat, dan di akhir video nanti akan saya beri masukan-masukan yang menurut saya positif. Tolong dipilah, yang negatif dibuang, yang positifnya diambil. 1, 2. Halo guys, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusli. Oke, jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe guys. Bagi yang belum subscribe, ayo terus subscribe guys. Oke, pasti saya akan subscribe bang video ini ataupun channel ini untuk terus saya semangat untuk menghasilkan konten-konten seterusnya. Terima kasih juga kepada Anda yang terus memberikan saran-saran kepada saya untuk saya mengulas sesuatu yang terbaru, untuk saya mendapatkan untuk saya ulas, untuk saya bahas, ataupun untuk saya sendiri mendapatkan ilmu pengetahuan melalui apa yang Anda sarankan kepada saya. Nah, di video kali ini saya akan membicarakan guys berkenaan dengan satu hal, karena sebelum ini saya pernah membuat satu konten collab bersama dengan teman saya di Indonesia, yaitu Chinese Indonesia, tapi saya kagum dengan bahasanya karena kemampuannya berbahasa Indonesia itu tidak ada Chinese-nya guys, tidak ada logat-logat Chinese-nya di situ. Berbanding dengan di Malaysia, saya harus akui kepada Anda yang mungkin teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, ataupun sesiapalah yang pernah datang ke Malaysia, pernah berkomunikasi dengan orang Malaysia yang berbahasa Cina, pasti Anda akan melihat mereka punya bahasa Cina itu, saya harus jujur, mereka itu bahasa Cina di Malaysia itu tidak terlalu Melayu guys, masih ada Chinese-nya begitu. Bahkan ada sesuatu yang parah guys, seperti yang ada di video ini. Jadi ayo kita sama-sama nonton video ini seperti apa, karena Anda minta saya untuk ulas video ini, apa tanggapan saya dan bagaimana. Jadi mungkin Anda boleh kita nonton sama-sama, dan selepas video ini saya akan berikan respon saya tentang video ini guys. Let's go. Stitch Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah, waktu itu aku inget banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah, kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah, kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya.
Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? I don't know. Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Oke guys, begitulah. Aduh, selepas saya mendengar video ini, saya akan bercerita berdasarkan pengalaman saya guys. Pengalaman saya berada di Indonesia, dan saya ada teman di Indonesia berbahasa Cina, bersuku Cina, orang Cina lah maksud saya di situ, tapi bahasanya itu Indonesia banget. Bahkan slang-slang Cinanya itu tidak dengar guys. Bahkan ada lagi teman saya sharing, walaupun mereka suku Cina, tapi kemampuan mereka juga menguasai bahasa daerah itu sangat-sangat luar biasa guys. Berbeda yang ada di Malaysia guys. Saya juga ada teman orang Cina dan saya serumah dengan dia hari-hari. Bisa dikatakan waktu kuliah itu memang saya satu kamar dengan dia. Saya juga keluar makan sama dia, satu kelas sama dia. Saya harus jujur, memang bahasa Cina, bahasa Melayu mereka itu tidak terlalu, bagi saya tidak terlalu seperti mana yang saya dengar Cina yang ada di Indonesia guys. Jadi minta maaf guys kalau saya menggunakan bahasa ataupun Cina Indonesia ataupun Cina Malaysia guys. Saya minta maaf kalau Anda sebenarnya kalau di Indonesia itu, kalau suku Cina itu sebenarnya dipanggil apa kalau di Indonesia, mungkin Anda boleh teruskan di ruang komentar guys. Oke, melalui video ini apa yang saya boleh tanggapi di sini, bagi saya ini satu hal yang sangat-sangat parah guys. Parah sekali. Di Johor guys, orang Malaysia tidak boleh berbahasa Cina. Kalau sesama warga negara Malaysia mungkin aman begitu guys. Masalahnya luar negeri, orang yang daripada Indonesia datang ke sana melihat sendiri apa yang terjadi. Jadi mungkin sebelum ini dia cuma menonton video berkenaan dengan orang Cina di Malaysia itu tidak fasih berbahasa Melayu. Itu normal mungkin karena memang di sosial media ada banyak. Tapi yang parahnya warga negara Malaysia tetapi tidak boleh berbahasa Melayu guys. What? Dan yang paling bagi saya tidak boleh diberi muka lah bagi saya guys. Dia adalah warga negara Malaysia tapi tidak boleh berbahasa Melayu walau sedikit pun. Dan yang ini, yang mengesan ini, yang tahu hal ini adalah orang daripada negara luar guys.
mengaku warga negara Malaysia tapi tidak boleh berbahasa Malaysia, guys. Sepanjang sekolah dulu, sekolah mana? Seperti kita tahu, guys, mungkin Anda juga tahu, Indonesia, Malaysia pasti tahulah notis. Di Malaysia itu ada satu namanya sekolah, yaitu sekolah binokular, di mana orang boleh sekolah Cina, boleh sekolah Tamil, ataupun boleh sekolah Melayu, begitu. Itu pilihan masing-masing. Ada sesuatu lagi yang berlaku, guys. Mungkin saya tidak pernah ceritakan di mana-mana, ataupun mungkin Anda sendiri belum pernah dengar. Saya kan sudah ada anak nih. Anak saya kan umur 11 tahun. Dan masuk, kalau di Indonesia itu kan SD, kalau di sini sekolah kebahasaan atau sekolah rendah. Bahkan teman-teman saya di Malaysia ini, guys, rasa satu kebanggaan yang luar biasa apabila anak mereka itu masuk sekolah Cina. Orang Melayu, guys. Saya bukan resis dengan orang Cina, tapi apa salahnya bahasa Melayu, guys? Walaupun saya menggunakan bahasa Indonesia di sini, tapi bukan bermaksud saya tidak boleh berbahasa Melayu. Memandangkan penonton saya adalah orang Indonesia, saya mau belajar bahasa Indonesia. Jadi dengan ada kesalahan-kesalahan bahasa saya, mungkin Anda boleh betulkan. Tapi bukan bermaksud saya tidak boleh berbahasa Melayu. Saya boleh berbahasa Melayu. Bukan saya resis dengan orang Cina. Tapi saya harus beritahu di sini. Kalau tidak warga negara Malaysia tidak boleh berbahasa Melayu, itu mau dibilang apa, guys? Itu parah sekali, guys. Yang paling memalukan, orang Cina dari negara seberang, guys, yang tahu kasus ini dan diupload di sosial media, guys. Dan ini akan menambahkan lagi kesahihan, akuratnya apa yang mereka percaya di sosial media, guys. Jadi bagi saya di sini, kepada teman-teman saya khususnya yang Melayu, tidak ada jaminan kesuksesan kita menggunakan bahasa orang lain. Tidak ada. Selagi mana kejayaan itu, keinginan itu tidak datang daripada diri kita sendiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Boleh menguasai bahasa orang lain, tidak ada masalah pun menguasai bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi bahasa sendiri itu jangan sampai lupa, guys. Nah, jangan menuduh saya pula Abang Rusdi itu sudah tidak boleh berbahasa Melayu. Tidak. Walaupun sebelum ini saya pernah dituduh penjilat, pengkhianat negara karena saya tidak boleh berbahasa Melayu. Saya boleh berbahasa Melayu. Kalau di video ini saya cuma berbahasa bahasa Indonesia. Tapi kalau bersama dengan teman-teman saya di Malaysia, mestilah saya menggunakan bahasa Melayu, guys. Sebab itulah sebelum kenal orang jangan tuduh dulu. Tapi apa yang saya lihat melalui video ini, bagi saya itu satu hal yang harus diberi perhatian serius oleh pemerintah Malaysia, guys. Kartu ataupun kad pengenalan identitas kewarganegaraan Malaysia tetapi tidak boleh berbahasa Melayu. Bagi saya ini hal yang sangat-sangat berat. Dan saya tidak terkejut lah, bahkan saya tidak membantah sama sekali kalau sekolah binokular di Malaysia ini dibubarkan. Dan saya tidak membantah, bahkan saya rasa ini adalah satu revolusi baru dalam dunia pendidikan di Malaysia apabila binokular itu dihapuskan, guys. Bukan melarang menggunakan bahasa Cina ataupun bahasa ibunda, tidak ada sama sekali melarang seseorang menggunakan bahasa ibunda, tetapi harus menjadikan bahasa Melayu kita yang utama itu adalah bahasa Melayu yang kita harus bisa menggunakan dengan baik juga, begitu. Yang ini sama sekali tidak boleh, guys. Jadi saya tidak tahu apakah yang harus kita lakukan di rakyat Malaysia. Saya sebagai netizen rakyat Malaysia, apa yang harus saya lakukan, guys? Menurut Anda apa yang harus kita lakukan, guys? Kalau yang mungkin bahasanya itu ada sedikit cengkok-cengkok Chinese-nya itu boleh dimaafkan lah, karena masih boleh berbahasa Melayu, masih boleh faham bahasa Melayu. Yang masalahnya tidak faham bahasa Melayu, tidak boleh berbahasa Melayu, tapi warga negara Malaysia, guys. Jadi bagi saya ini satu kesalahan yang sangat berat yang harus pemerintah lakukan. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah
Saya salut dengan orang-orang yang ada di Indonesia, turunnya khusus suku Chinese guys. Teman saya pernah bikin konten sebelumnya, Anda boleh lihat. Anda boleh melihat kata-katanya itu walaupun dia bersuku Tionghoa, tapi bahasa Indonesianya itu Indonesia banget guys. Baru-baru ini guys, bulan 9, bulan 10 dan juga bulan 9 saya ke Indonesia, hampir sebulan guys. Dan saya duduk ke hotel itu hampir 3 minggu saya duduk di hotel itu. Dan saya sempat berkenalan dua orang Chinese guys. Bahasa Indonesianya itu kan, ya ampun, keren banget guys. Tidak ada slang-slang bahasa Cina nya guys. Dan saya harus akui, teman-teman saya di Malaysia yang saya rapat, yang saya akrab, bahasa Cina nya itu masih ada slang-slangnya guys, masih ada. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi yang bagi saya adalah satu benda yang harus pemerintah ambil serius adalah apabila dia warga negara Malaysia tidak paham bahasa Melayu dan tidak boleh berbahasa Melayu. Itu yang harus diperhatikan guys. Jadi saya berharap, kan baru-baru ini sebentar lagi Malaysia akan menjalankan pemilu ya kalau di Indonesia. Jadi saya berharap hal ini harus diambil serius. Adakah sekolah vernacular memberi impak yang bagus kepada penggunaan bahasa Melayu? Karena sebelum ini kan Perdana Menteri Malaysia pernah menyarankan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN guys, dan mendapat bantahan yang sangat luar biasa karena rakyat Malaysia sendiri belum menggunakan, belum membuktikan, belum memberikan contoh kepada publik bagaimana kuatnya bahasa Melayu itu sendiri. Nah, jangan marah saya pula, oh kamu sendiri tuh YouTuber bukan boleh berbahasa Melayu pun. Halo guys, saya cuma berbahasa Indonesia di konten saja guys. Tapi kalau di kehidupan seharian, sama teman-teman, saya menggunakan bahasa Melayu seperti biasa. Kalau mau bukti, ayo ngopi sama-sama, oke? Ngopi, jangan duduk sembarangan, oke? Saya masih boleh menggunakan bahasa Melayu, saya masih boleh paham bahasa Melayu, tapi saya bangga dan rasa beruntung sekali karena saya diberikan rezeki untuk berkenal dengan penonton-penonton di Indonesia yang boleh memberikan motivasi kepada saya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Keren banget guys, keren banget. Oke, jadi itu saja untuk kali ini. Menurut pandangan Anda, opini Anda, apa yang harus kita lakukan sekiranya berlaku hal ini? Ya, melalui kasus ini apa opini Anda guys? Saya tidak tahu mau kata apa guys. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Tuliskan di ruang komentar. Kalau ada lagi apa-apa yang mau saya react, mau saya bahas, kasih saran kepada saya di Instagram ataupun di ruang komentar, insya Allah saya akan bahas buat Anda semuanya. Terima kasih karena Anda terus menonton sampai ke menit ini. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Baik, Bang Rusli, terima kasih sudah men-share video ini agar kita juga bisa saling sharing ya. Nanti sewaktu-waktu saya juga akan membutuhkan informasi mengenai Malaysia. Yang pertama tadi adalah kalau di Indonesia orang Cina itu atau orang Cina sih kita biasanya manggil itu adalah orang kita Chinese. Kenapa ada kata kita di situ? Karena mereka adalah bagian daripada Indonesia. Mereka juga lahir besar di Indonesia, apalagi di zaman milenial seperti ini pasti banyak yang sudah lahir di sini. Itu adalah saudara kita, saudara satu tanah air. Nah, sama juga dengan suku-suku lain di Indonesia kita sebut kalau dia Batak, orang kita Batak, orang kita Jawa, orang kita Nias, orang kita Melayu, supaya halus, jadi tidak ada kesan rasis di dalamnya. Nah, kemudian dari sisi bahasa, Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau dan ribuan suku. Kita bisa bayangkan dengan 270 juta jiwa penduduk Indonesia, kalau tidak disatukan dengan satu bahasa, maka kacau kita, komunikasinya kita nggak bisa connect. Prinsip dasar daripada kita orang Indonesia untuk persatuan ada 3 yang dikumandangkan pada Hari Sumpah Pemuda. Itu biasa kita ikrarkan, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi dengan ikrar itu ada satu benang merah yang ditarik. Sedari dini kita sudah perkenalkan bahasa Indonesia kepada rakyat Indonesia.
pemerintah Indonesia juga membuat satu program di sekolah, baik itu dari sekolah SD atau sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, yaitu satu program pembelajaran yang disebut dengan bahasa Indonesia, atau kita lebih sering menyebutkan bidang studi bahasa Indonesia. Sebenarnya di Malaysia juga bisa seperti itu, apabila parlemen, atau kalau di Indonesia disebut pemerintah, mungkin karena di Malaysia kerajaan, mungkin parlemen ya namanya, saya juga kurang tahu persis, membuat satu program atau kurikulum, yaitu bahasa Melayu. Pendidikan bahasa Melayu ini mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan kalau di perguruan tinggi ada, kalau untuk yang keguruan namanya, itu ada satu jurusan bahasa Indonesia ada. Nah, kalau begitu dibuat, mungkin kedepannya seluruh rakyat Malaysia akan bisa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kemudian selain daripada pemerintah, juga dari kita-kita atau kawan-kawan di Malaysia sebagai konten kreator, berusahalah untuk mengembangkan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu dengan mensosialisasikan bahasa Melayu kepada viewer-viewernya. Artinya sosialisasi yang paling gampang itu adalah kita bersentuhan langsung dengan orangnya. Contoh seperti Bang Rusdi tadi mengatakan, ketika nongkrong dengan kawan-kawan, ketika ngopi, itu menggunakan bahasa Melayu. Sebaiknya di mana tempat pun kita menggunakan bahasa Melayu. Ini saya pribadi, jangankan teman-teman yang orang kita Chinese menggunakan bahasa Chinese yang saya jelas tidak tahu. Kadang-kadang kawan-kawan yang berbahasa daerah, di waktu kita nongkrong tuh saya selalu, apa bahasa di Malaysia kalau ledek, kalau di sini mah eje atau ledek. Kalau tidak ngerti bahasanya, ada subtitlenya di bawah. Saya selalu berkata begitu, teman. Jadi perlahan-lahan mereka merubah ke bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Biar kita tahu. Mungkin ini bisa menjadi sedikit saran kepada kawan-kawan konten kreator di Malaysia, bisa menyampaikannya ke parlemennya agar dibuat satu bidang studi atau satu mata pelajaran bahasa Melayu dari mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Kiranya ini dapat membantu Bang Rusdi. Semoga kedepannya seluruh rakyat Malaysia yang menggunakan, kalau di Indonesia namanya KTP, kalau di Malaysia saya nggak tahu sih apa namanya, bisa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Mungkin saya atau teman-teman lain atau kawan-kawan yang konten kreator lain atau siapapun yang nantinya berangkat ke Malaysia, berkunjung ke Malaysia, kita bisa berbahasa Melayu. Kebetulan saya berada di daerah Sumatera Utara yang etnis Melayunya juga cukup kental. Saya bisa berbahasa Melayu sedikit, cuman karena saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, lidahnya agak keluh. Mungkin demikian Bang Rusdi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk memberikan hal-hal positif. Mungkin begitu Bang Rusdi yang bisa saya reaksi. Semoga Bang Rusdi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan hal-hal positif melalui channel Bang Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.